Ya, selamat pagi. Kita lanjutkan pertemuan kita, Teknik Komunikasi Geologi, pertemuan ke-10. Ya, jadi, eee, pagi ini kita akan diskusikan tentang komunikasi lisan. Eee, saya sudah melihat tugas-tugas, kalian dari sebelum itu, eee, tolong dicek lagi masih ada, bukan ada, malah banyak yang tidak mengikuti alur saran di dalam membuat tugas, ya. Jadi ketika milih judul, kan diharapkan 2 topik, jadi hubungan apa dengan apa, gitu. Berkali-kali saya sampaikan. Struktur dengan mineralogi, mineralisasi, ya, struktur, dengan pematangan atau stratigrafi dengan lereng, petrologi dengan demikian. Jadi tolong itu dicoba dibuat, gitu, ya. Nah, kalau masih ada yang salah gitu, diperbaiki lagi aja. Yang jelas nanti saya akan pakai penilaiannya di yang kalian kirim terakhir. Ya. Nah, di topik komunikasi lesan itu ada berapa subtopik. Jadi tentang komunikasi itu sendiri, tentang bagaimana melakukan presentasi lesan, tentang membuat materi presentasi dan memimpin atau mengelola diskusi. Ini yang dimandatkan ke saya dari SAP-nya. Nah, sebagai pengantar atau hal-hal yang secara umum dalam komunikasi bisa kita mulai bahwa komunikasi itu sebenarnya kalau kita cermati semacam apa upaya agar hal-hal yang nggak jelas itu nggak terjadi. Jadi komunikasi mesti proses yang dilakukan sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Ini gimana ya? Apa ya? Coba menjawab permasalahan itu. Kalau nggak ada komunikasi, maka masing-masing akan punya jawaban sendiri-sendiri, punya pertanyaan sendiri-sendiri. Yang satu dengan yang lainnya bisa jadi nggak nyambung, jaga sembung naik ojek. Nah, kalau kita lihat di konsep komunikasi, ya karena kita mau komunikasi, ini komunikasi lesan, gitu, dan sebenarnya komunikasi apa saja. Yang pertama pasti ada pengirim informasi. Yang kedua adalah penerima informasi. Nah, mereka menggunakan media yang pengirim pesan itu menggunakan apa saja alatnya. Dan ketika dia menerima pesan, yang lain menerima pesan, dia akan memberi respon, memberi feedback. Nah, saya sering cerita di banyak pertemuan. Bedanya orang waras dan orang gila itu salah satunya ini. Ketika tidak bisa merespon, tidak mau merespon, ini menjadi permasalahan. Contohnya begini, kalau kalian mau ke satu tempat yang belum tahu gitu, terlalu detail sehingga Google Map nggak nggak megang gitu, tanya, Mas rumahnya Pak ini RT sekian mana ya? Ada orang di pinggir jalan. Ketika kau tanya, itu artinya kau sebagai sender mengirim pesan, pertanyaan.
Ini proses komunikasi dan diharapkan lawan bicaranya itu menangkap dan jawab. Gitu. Tapi kalau dia hanya main HP aja atau ngerokok gitu, tanya lagi, Mas, alamat Bapak ini mana ya? Maka kok bisa bilang kan, oh ini gila nih orang ini tanyain nggak jawab. Nah, jadi harus memberi respon. Pun juga responnya harus nyambung. Kalau ditanya alamat orang, jawabannya jangan warna. Nunjukin. Hal yang sama juga harus ada kelasiman-kelasiman yang disepakati, yang lazim. Si pengirim, ya punya kelasiman. Pesannya juga lazim. Moda komunikasinya lazim. Responnya juga lazim. Kelasiman, kesepakatan. Ini akan menjadi nyambung ketika ada satu relung yang sama. Ya. Salah satunya misalnya pesannya pakai tadi lesan, tapi bahasanya beda. Kita tanya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, kebetulan yang diajak ngomong nggak tahu. Salah satu bentuk ketidaksesuaian pesan dan ketidaksesuaian moda sehingga nggak nyambung gitu. Nah, ketika komunikasi itu terjadi, maka semua kendala-kendala itu harus sudah selesai. Nah, ini sama ketika komunikasi ini dilakukan dengan pihak lain tentang geologi itu sama juga perlu diperjelas bisa. Nah, jadi diskusi ini pinginnya adalah mencoba untuk memastikan bahwa kita bisa menyampaikan informasi geologi pada orang lain. Nah, penyampaiannya secara ceramah, presentasi, diskusi, atau ngobrol. Nah, kalau ada istilah jaka sembung naik ojek bisa jadi gitu. Karena kita punya ekspektasi, menyampaikan, memaparkan, ada yang mendengarkan. Nah, kalau ini sifatnya audiens, maka satu dengan yang lainnya, itu pemahamannya bisa beda-beda. Nah, perbedaan itu bisa macam-macam. Misalnya kalian ada bicara tentang apa? Kita sama-sama geologi, tapi pemateri bicara tentang struktur geologi. Buat yang suka paham. Ya. Kaitannya misalnya bicara stratigrafi, kaitannya dengan peran di dalam jebakan minyak bumi yang nyambung. Nah, tapi ketika nggak nyambung, misalnya bicara ke saya ada diskusi gitu sangat fosil, saya nggak paham, maka pemahaman saya menjadi sebagai pendengar bisa antara putus nyambung gitu, overlappingnya sedikit. Jadi memang harus ada kesesuaian antara yang menyampaikan dan yang mendengarkan, dan pekerjaan rumahnya itu ada pada penyampai agar pemahamannya itu banyak, pengertiannya itu overlappingnya banyak, bebannya ada di penyampai. Walaupun ketika kuliah kayak gini ya saya sebagai penyampai, kalian yang mendengarkan itu juga harapannya ini paham juga. Gitu. Nah, ketika kita menyampaikan, biasanya sukses enggaknya itu juga tergantung
bagaimana audiensnya, bagaimana targetnya, dan bagaimana prosesnya. Kalau orang geologi ngomong di lingkungan geologi, jadi ilmunya sama, itu gampang. Tapi ada yang ilmunya beda. Gitu. Bicara gempa aja bisa diceritakan oleh orang geologi, diterima orang geologi, tapi juga kebetulan ada sipil. Atau latar belakangnya berbeda. Ya. Bicara gempa, sama geologinya, tapi kebetulan yang menyampaikannya pengalamannya udah banyak, kita baru gitu. Latar belakang pendidikan beda, belum setara, nggak setara, ya pasti beda. Nah, kembali memang pekerjaan rumahnya itu di penyampai. Nah, semakin langsung direct gitu, ya harapannya semakin baik. Nggak berputar-putar, berbelit-belit gitu. Semakin berputar, semakin berbelit itu udah sulit kita pahami. Ini ada. Jadi prosesnya ya bisa lebih cepat. Nah, terhadap pesan itu pasti ada respon yang berbeda-beda. Jadi ketika ini dicontohkan di anekdot ini, Einstein menyampaikan E sama dengan MC kuadrat. Ada orang yang menangkapnya dengan benar sempurna. Oke, E sama dengan MC kuadrat. Tapi ada yang belok gitu kan. E sama dengan apa ya? E sama dengan apa tadi ya? Ini kalau dari sisi substansi. Nah, kalau dari sisi perasaan kayak gitu, bisa dilihat di gambar sebelahnya. Ini orang flat aja, gitu. Bisa seneng, bisa sinis, ya bisa ngantuk, bisa. Ini bisa kita lihat. Gitu. Nah, karena itu variasi dalam menyampaikan itu menjadi penting agar nggak confuse, nggak bias ya, di dalam prosesnya. Nah, berikutnya tadi bicara tentang prinsip dasarnya komunikasi. Bagaimana kita presentasi? Nah, presentasi itu sebenarnya adalah apa? Diskusi, obrolan pendek, ya. Terbatas waktu jelas bisa tutorial, bisa di seminar, gitu. Yang disampaikan dominannya dengan lesan. Nah, yang lainnya mendengarkan, merespon, dan harapannya memahami. Anekdot ini menarik ketika si pemateri menyampaikan dengan semangat, tapi dia nggak ngelihat ke audiens, dan audiens merespon dengan apa yang dia lakukan yang barangkali jaka sembung naik ojek. Tentu situasi ini ekstrim ya, jadi ditinggal baca koran, tinggal ngerokok, tinggal telepon, tinggal lipstikan, di apalah mau pergi. Nah, karena pada dasarnya ada kaidah-kaidah, ada nggak sampai pada aturan, dari sepakatan saling menghormati proses. Harapannya sebenarnya memang kita selalu respect terhadap apa yang disampaikan orang gitu. Tapi ini penting buat kita semua, bahwa harapannya kita nggak salah topik dalam ruang. Itu pula ketika presentasi sering topiknya dipahami nanti disampaikan di awal, di dalam seminar-seminar, sehingga ada yang pesertanya banyak, tertarik dari judul, ada yang sedikit. Gitu. Ya, harapannya semua yang ada di sana adalah respect terhadap topik kita. Ya. Nah, dalam menyampaikan, formatnya kan bisa beda-beda. Gitu. Jadi tergantung targetnya, tergantung kebutuhannya. Ini untuk siapa? Gitu.
untuk umum, untuk reporting management, dalam bentuk-bentuk seminar, dalam diskusi berita, proses atau kuliah, itu masing-masing punya warna yang beda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi prinsipnya memang poin utamanya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita dan ada respon, ditangkap, dan ada respon balik untuk meningkatkan apa yang kita kualitas apa yang kita sampaikan. Nah, memang menjadi sulit ketika kalau kita lihat gambar di kanan, ya, itu keanekaragaman audiens. Ini contoh tentang bagaimana kalau audiens itu punya aneka kerentanan. Ya. Ada yang bisa mendengar, nggak bisa membaca, ada yang ini kelompok difabel ini, kelompok rentan. Ada yang disambi ngomong, ada yang, nah, memang itu jarang kalau kita di seminar radio penelitian, seminar gitu. Tapi kalau teman-teman kalian bekerja untuk komunitas, hal-hal semacam ini itu bisa terjadi. Ya, kita harus bukan downgrade ya, tapi menyesuaikan bahasa apa yang kita sampaikan agar paham. Contohnya ada kalau kita paham geologi kebencanaan di satu daerah, harus nyampaikan ke orang lain, ke warga, ya nggak bakalan kan kita ngomong dengan bahasa yang tinggi, tapi dalam bahasa sehari-hari bahkan adaptasinya terhadap bahasa yang dimiliki. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh kecenderungan di manajemen, di umum, gitu. Kira-kira seperti ini. Jadi kita perlu menguasai materi secara umum, ya, punya konsep yang bagus, bisa meyakinkan. Ya. Untuk umum audiensnya yang bermacam-macam, ya bahasanya harus disesuaikan. Nah, ini saya pikir nanti bisa dibuat contoh pilihan tugas. Lantas dari substansinya, ya, ada seminar, ada berita, ada kuliah, ada yang lain, kita bisa pilah-pilah lah kira-kira seperti apa. Ya. Yang perlu disampaikan pasti ada judulnya, ada upaya pengenalan dirinya, ada latar belakangnya, dan seterusnya. Ya, sampai mandat kita selesai menyampaikan materi itu. Ini semacam alur umumnya. Nah, apa saja yang bisa dipakai? Jadi pendukungnya orang bilang misalnya ilustrasi lah. Gitu. Ada berbagai jenis ilustrasi, gambar, tabel, diagram, foto, grafik. Kalian bisa browsing itu yang seperti apa. Gitu. Lantas juga ada karakter, bisa hitam putih kayak yang saya suka itu saya hitam putih. Yang jelas nggak perlu yang aneh-aneh gitu, sederhana aja, jelas, informatif, komunikatif. Yang menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan itu nggak memunculkan penafsiran ganda. Ya. Yang itu perlu didiskusikan. Jadi misalnya, ini dicontoh ini angka 6 apa 9 ya, misalnya gitu. Ini kalau ini reverse graded atau normal graded gampang. Jadi ketika ada yang mirip-mirip, ini karena struktur selam ya. Kan sering ada diskusi-diskusi macam itu. Jadi kita coba sampaikan. Nah karena itu nanti juga di dalam membuat ilustrasi, ya, itu ilustrasi yang mendukung proses. Berikutnya ada alat bantu yang dipakai. Kalau kita offline kita bisa pakai OHP, slide projector, LCD projector, pamflet, poster. Ya, apa saja yang bisa kita pakai. Diskusinya lebih enak karena
dalam tanda petik bersentuhan langsung. Nah, kalau online gitu, ada perangkat yang bisa kita pakai, ada email, WhatsApp, Skype, Instagram, Google Classroom, Hangout, Meet, Zoom, YouTube, Mentimeter, dan macam-macam. Prinsipnya alat itu kita pakai dan memang bisa diterima. Jangan sampai kita memilih alat bantu yang audiensnya malah nggak tahu gitu. Ya, jadi kendalanya banyak. Salah satunya misalnya, wah ini banyak makan pulsa nih kalau pakai ini. Jadi bisa pilih yang lebih murah, lebih mudah. Ya. Tapi memang standar kita diskusi sebaiknya dimulai dari bagaimana luringnya, offline-nya, dan bagaimana daringnya. Nah, prinsipnya memang presentasi itu juga tidak langsung kita langsung bisa. Itu. Perlu belajar, berulang-ulang berkali-kali, berulang kali, mencoba mengevaluasi, gitu ya. Menyesuaikan tingkat kepentingan dengan ketersediaan waktu. Biasanya kalau di dalam seminar kan waktunya nggak lebih dari 20 menit ya. Sekarang trennya itu 15 menit. Ya. Dipotong pengantar 3 menit oleh moderator misalnya, atau 1-2 menit, ya kita cuma punya 5 menit sampai 10 menit baru nanti. Nah, menggunakan waktu itu seperti apa? Nah, dalam waktu yang pendek, bagaimana kita menampilkan diri? Tampilan itu bisa jadi cara menyampaikan, mulai dari bahan tayang, bahan ininya, sampai juga kostumnya. Gitu. Perlu disesuaikan, jangan terlalu seronok lah misalnya begitu. Ada vokal, artikulasi, ejaan, intonasi, dicoba diartikan. Nah ini tugas Anda nanti untuk itu. Nah, kita menyajian ini standar offline, tapi sama juga kita bisa pakai di online. Ya. Dalam satu slide jangan pakai warna yang berubah berbeda-beda, ada hitam, tambah putih, tambah hijau, tambah apa. Satu aja, karena kita agak mengarah ke penyajian yang dalam tanda petik ilmiah dan semi ilmiah. Ya. Warna latar belakang harus kontras, huruf font yang bisa dilihat. Kalau offline bisa dilihat dari baris paling belakang, berapa ruangnya gitu. Nanti di bahan tayangnya itu. Kalau online ya bisa dilihat dari HP, karena sekarang mengikutinya bisa HP atau dari laptop gitu. Nah, kecuali untuk kuliah itu sebaiknya nggak banyak tulisan. Di punya saya ini banyak tulisan, karena memang kebutuhannya ini untuk diskusi-diskusi kuliah. Nah, banyak syarat yang lain saya pikir untuk memperbaiki penyajian kita bisa belajar. Nah, di bagian akhir biasanya akan ada tanya jawab. Audiens bertanya. Ini ada yang menarik, bagaimana menjadi audiens yang baik juga. Gitu. Jadi jangan sampai ada dalam satu diskusi itu nggak ada yang tanya. Ya, kalau ada gejalanya nggak ada yang tanya, maka kalau kalian jadi audiens itu cobalah bertanya. Ya, kalau narasumbernya 1, kalau narasumbernya 2 atau 3, ya, itu juga demikian. Ada etika yang kalau yang 2 ditanya, maka sebaiknya dicari pertanyaan untuk yang ketiga, narasumber ketiga. Atau kalau narasumbernya 2, yang 1 banyak ditanya, ya kita harus cari. Ini etika di dalam apa? Tanya, dan kalau kebetulan kita yang ditanya dan jawab, ya itu. Ya. Nah, menjawab itu bukan
dialog debat kusir antara yang tanya dan yang jawab, tapi tanya itu mewakili audiens, jadi jawabnya harus ke audiens. Nah, jawaban yang baik itu perlu beri contoh. Nah, lantas juga jangan jawab kalau nggak tahu. Boleh loh misalnya, aduh maaf Chris, saya nggak memahami itu jadi minta maaf. Terus ini ada hindari kalimat yang bilang, oh udah nih, kayaknya itu tadi sudah saya jelaskan, jadi pertanyaan ini nggak perlu saya jawab. Nah, itu juga. Jadi kita harus bersikap ramah. Nah, sama dengan kita belajar pada umumnya gitu ya. Kalau mau sukses itu harus punya rencana, persiapan, latihan, kesungguhan, kesabaran, dan memperbaiki penampilan. Jangan sampai nggak buat perencanaan, nggak buat persiapan, nggak latihan, nggak serius, nggak sabar udah ini aja, lantas nggak latihan itu, pengen sukses ya nggak bakalan. Nggak ada kesebelasan sepak bola yang nggak pernah latihan lantas menang gitu. Ya pasti ada mengasah kemampuan, mengasah keterampilan. Jadi kita perlu melakukan hal itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada kewajiban untuk itu ya kita coba gimana nih, gitu. Apa dalam tanda petik kegiatan kita. Gitu. Nah, topik terakhir tentang diskusi. Diskusi artinya kita diharapkan bisa memandu diskusi. Atau memoderatori bahasa yang lain, tapi saya lebih suka memfasilitasi, memandu diskusi. Jadi ketika kita memandu dan mempraktekannya, sering dimulai dari membuka diskusi, tugasnya mengendalikan diskusi agar nggak ada debat kusir, mengatur lalu lintas komunikasi. Kalau di presentasi, diskusi presentasi, di seminar itu lebih mudah karena lebih cenderung searah. Lantas menyimpulkan hasil diskusi dan menutup. Itu tugasnya. Nah, prosesnya biasanya ya mengucapkan salam, mendoakan kebaikan, mengapresiasi. Itu yang di awal. Ya, lantas mengutarakan tujuannya ini apa gitu. Lantas prosesnya berjalan dan kita menutup dengan kesimpulan. Nah, nanti akan mengalir prosesnya ketika kita sudah sering. Ya. Jadi semakin kita biasa, semakin kita ini tentu semakin lancar. Nanti silakan dicoba. Ya. Nah, kalau tadi di sini disebut pemandu, artinya bahwa ada sekelompok orang yang masing-masing punya hak diskusi, punya hak suara yang sama. Tapi kalau jadi moderator ini ada pemapar dan ada audiens. Gitu. Nah, karena itu kita biasanya perlu mempersiapkan yang lebih serius. Gitu. Tugasnya membuka, menjelaskan kenapa kita kumpul, lantas tujuannya gimana, susunannya nanti seperti apa, mengenalkan narasumbernya. Jadi ini kalian perlu browsing dulu ini narasumbernya siapa, lantas cari poin-poin penting misalnya, oh ternyata dia juara SMA, gitu, atau oh ternyata waktu mahasiswanya beliau ini adalah putri misalnya kalau perempuan, universe. Apa yang kira-kira lantas mandu proses, tanya jawab narasumber itu membuat pertanyaan, ya kalau
kebetulan agak pasif audiensnya, atau memang kadang-kadang memang ada diskusinya semacam itu. Jadi yang tanya bukan orangnya, bukan audiensnya, tapi ada moderatornya. Lantas menjaga agar kondusif sampai buat kesimpulan. Karena itu di dalam persiapan tadi sudah saya sampaikan, poin-poinnya harus digali. Jangan sampai kita nggak tahu orang itu, moderator tanya, Bapak namanya siapa? Dieksplor siapa narasumbernya, topiknya apa, gimana di level itu, penghargaan apa yang dia dapat. Gitu. Ya kalau perlu untuk itu juga siapin catatan-catatan penting, teksnya, sama pertanyaan-pertanyaan kunci yang bisa menolong proses. Nah, di dalam diskusi, kalau kita ada narasumbernya, gitu, maka biasanya kita ada di ini 3 pilihan, ada kelas, Yusuf, dan roundtable. Nah, moderator, narasumber itu ada biasanya di sini, inilah pesertanya. Tergantung ya, kalau cenderung kerja-kerja kantor, reporting, manajemen itu cenderung di yang Yusuf. Training, ceramah-ceramah seminar cenderung yang kelas, diskusi-diskusi yang lebih informal di roundtable. Ini pilihan tergantung ruang yang ada. Nah, kita juga dari kondisi ini bisa menyocokkan akan mengambil posisi yang seperti apa, apakah sangat formal, misalnya sampai kurang formal. Level formalitas yang dibangun seperti apa. Terakhir adalah tugas buat kalian. Nah, kemarin sudah buat proposal. Nah, tolong proposal itu dibuat bahan tayang, seolah seminar proposal. Nggak usah banyak-banyak slide-nya, maksimal 5. Jadi, bikin bahan tayang dari proposal yang dibuat kemarin. Kalau proposalnya perlu diperbaiki, seperti saya sarankan di awal tadi, diperbaiki. Lantas, proposal tersebut itu dipresentasikan. Kira-kira dalam 5 menit. Jadi semacam saya begini, syukur bisa kurang. Bisa direkam sendiri kan, dipakai Zoom, pakai Google Meet, atau Jitsi, terserah saja. Nah, kalau sudah, silakan rekamannya itu diunggah ke YouTube. Oke ya, jadi bikin bahan tayangnya, bikin rekamannya, ini kayak yang saya lakukan dengan ke kuliah ini gitu. Masukkan ke YouTube, sudah ada di YouTube linknya. Nah, link dan bahan tayangnya dalam bentuk PDF itu dikirim ke email saya. Sehingga saya bisa lihat bahan tayangnya, bisa lihat bagaimana Anda presentasi. Mungkin nggak dilihat semua, tapi minimal skim saya bisa lihat. Ya, di tautan-tautan itu. Jadi, kalau begitu, kaitannya dengan yang kemarin, ya perbaiki proposalnya. Kalau belum sesuai dengan saran di kemarin, lantas bikin bahan tayangnya 5 slide saja, bikin presentasinya, ya. Direkam, masukin YouTube, nah, ke tautannya dikirim saya. Nah, syukur kalau YouTube itu disosialisasikan ke media sosial Anda, sehingga teman-temannya itu bisa ngasih masukan. Teman-teman kalian bisa saling masukan, saling buka YouTube-nya. Demikian, waktunya seperti biasa. Ikan cepat, ikan gabus makin cepat, makin bagus. Jangan lebih dari sini. Dari waktu kuliah kalian. Demikian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, saya cukupkan. Ya, ketemu di acara berikutnya, materi berikutnya. Terima kasih.